Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Ali Imran ayat yang ke-16 dengan ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar." Artinya, alladzina yaqulun, orang-orang yang berkata, Rabbana, sesungguhnya wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, beriman. Artinya betul-betul dan benar-benar beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari azab neraka. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Juga dengan orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang gemar berinfak, dan yang suka meminta ampunan di waktu sahur. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, yakni orang-orang yang berkata Rabbana innana amanna. Ini adalah penjelasan dari perkataan orang-orang yang bertakwa, bukan kembali ke hamba-hamba yang ada di surat ini di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang yang lebih baik dari itu. Lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa. Lilladzina taqaw inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wallahu basirun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya. Allah menyebutkan di ayat yang ke-15 orang-orang yang bertakwa dan hamba-hamba. Nah, ayat ini kembalinya kepada orang-orang yang bertakwa. Kembalinya kepada orang-orang yang bertakwa, karena al-ibad tentunya lebih umum dari orang yang bertakwa. Manusia itu ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Nah, ayat yang ke-16 sampai 17 ini adalah perkataan mereka dan doanya mereka, yakni alladzina yaquluna rabbana innana amanna, yakni orang-orang yang berkata wahai Rabb kami, sesungguhnya kami benar-benar beriman. Faghfir lana dzunubana, faghfir lana dzunubana, ya. Jadi di sini perhatikan, alladzina yaquluna rabbana amanna, ya. Mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana. Disebutkan dulu lafaz Rabb, ya. Untuk menghabarkan tentang keadaan mereka, ya,
tentang keimanan mereka. Mereka berkata, Rabbana amanna. Ya. Rabbana amanna, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman. Dan ini rububiyah yang khusus, ya. Jadi rububiyah yang khusus yang menuntut perhatian yang sempurna. Dan makna dari iman, amanna, apa itu iman? Ya, Nabi SAW bersabda, iman itu adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Nah, itu iman. Jadi iman di sini mencakup seluruh apa yang wajib untuk diimani. Ya, seluruh apa yang wajib untuk diimani. Dan iman itu bukan hanya sekedar tasdik. Iman bukan hanya sekedar pembenaran. Oleh karena itu di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan perbedaan antara iman bihi dan iman lahu. Di sini ya berkata Rabbana amanna, ya. Jadi di sini maksudnya adalah amanna artinya beriman. Ya, beriman yang dimaksud adalah iman yang disertai dengan qabul dan iz'an, penerimaan dan ketundukan, bukan hanya sekedar pembenaran. Ya. Oleh karena itu beliau berkata bahwa ya, ada beda antara iman dengan hanya sekedar tasdik. Ya, oleh karena ini kita tahu bahwa Abu Talib paman Nabi Muhammad SAW membenarkan Rasulullah SAW dan memandang bahwa apa yang dihabarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti matahari, sangat terang. Ya. Dan dia mengakui hal itu. Ya. Dia mengakui bahkan berkata laqad alimu anna ibnana la mukazzabun ladaina wa la yu'na biqaulil abatili. Ya. Mereka tahu bahwa anak kami tidak didustakan. Ya. Anak kami tidak didustakan karena Nabi Muhammad SAW adalah benar, yakni dan dia membenarkan, ya. Dan dalam perkataan yang lain dia berkata walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Dan aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad, maksudnya agama Nabi Muhammad SAW, ini keponakan beliau, adalah sebaik-baik agama. Ya, sebaik-baik agama. Tetapi beliau tidak beriman, hanya sekedar yakni membenarkan. Oleh karena itu di bait setelahnya beliau berkata laulal malamatu wa hidharu masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena celaan, kalau bukan karena takut cacian, ya, niscaya kau akan melihat aku menjadi orang yang menerima dan yakin kepada hal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa tasdik, ya, tasdik itu bukan maknanya iman. Iman itu ada tasdiknya dan ada penerimaan dan ketundukan. Ya. Nah, perlu diketahui, ya, oleh kita semua, Anda pernah mendengar yakni orang Syiah, ya, memotong dan memenggal bait ini. Ya, dia mengatakan bahwa Abu Talib, ya, itu berkata walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Kemudian dia potong. Dia katakan bahwa dari sini kita mengetahui bahwa Abu Talib itu masuk Islam, ya. Bahwa Abu Talib itu masuk Islam, kata dia ma mata kafiran. Dia tidak mati dalam keadaan kafir, bahkan kedudukannya, makom aulia, kata orang Syiah ini.
dan tentunya ini adalah batil. Ya, karena apa? Karena bait selanjutnya, perkataan selanjutnya menunjukkan bahwa Abu Talib itu hanya sekedar tasdik, tetapi tidak menerima Nabi Muhammad, ajaran atau agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh berkata di sini, Syekh Utsaimin, idzan huwa musaddiq, lakin lam yakun tasdiquhu hadha mutadamminan lil qabuli wal id'an, falam yuqbal minhu. Ya, Abu Talib musaddiq, membenarkan, tetapi tasdiknya ini ya tidak mencakup qabul dan iz'an. Oleh karena itu tidak diterima tasdiknya dari beliau. Faghfir lana dzunubana, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya. Kalimat ighfir lana, maghfirah, ya, artinya ampunan, maksudnya adalah as-satru ma'al wiqayah. As-satru ma'al wiqayah. Adanya penutupan dosa, kemudian juga adanya penjagaan. Artinya as-satr secara bahasa al-maghfirah adalah as-satru ma'al wiqayah, adanya penutup dan penjagaan. Makanya ada benda namanya mighfar. Ya, mighfar. Mighfar ini yang dipakai oleh orang yang berperang, ya, di kepalanya, menutupi kepalanya supaya menutup kepalanya sekaligus menjaga kepalanya dari serangan panah. Ya, jadi menutup kepalanya dan menjaga serangan dari panah. Ini supaya di kepalanya tidak terkena panah. Ini namanya mighfar. Ini namanya mighfar. Oleh karena itu maghfirah bukan hanya sekedar satr, ya. Tapi maghfirah itu satrun wa wiqayah, penutup dan penjaga, ya. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa lihadza naqul maghfiratu dzunub satruha 'anin nas wal 'afwu an uqubatiha. Jadi makna daripada maghfiratu dzunub itu dua hal, ya. Yang pertama, satruha 'anin nas, ditutup dari manusia, dosanya itu tidak dilihat oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya. Mengampuni dan tidak mengazabnya, ya, dan tidak mengazabnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya, berkholwat dengan orang yang beriman, ya, kemudian menyebutkan dosa-dosa orang yang beriman tersebut, kemudian berkata, amil takada wa amil takada wa amil takada, kau telah melakukan ini, kau melakukan ini, kau telah melakukan ini, dan orang tersebut mengakuinya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Ya. Dosa-dosamu telah aku tutupi di dunia, artinya tidak dilihat oleh manusia. Ya, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku mengampuni engkau. Ya, artinya tidak membalas, tidak mengazabnya. Ini maksud dan makna dari maghfirah. Ya. Wa yuqal, dikatakan, inna bani Israel kana al-wahidu minhum idza adnaba dhanban asbaha wa dhanbuhu maktubun ala babihi wal iyadhu billah fadhiha, amma hadhihi al-ummah fasatara Allahu 'alayha walillahil hamdu walakin futiha lana abwab at-taubah kama qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini merupakan yakni rahmat Allah, ya, untuk umat ini, ya, di mana dikatakan Bani Israel, ya, orang-orang Bani Israel dulu ketika salah satu dari mereka melakukan dosa, ya, maka di pagi harinya dosanya itu tertulis di pintunya, wal iyadhu billah. Jadi ada tulisan di pintunya, dia telah berdosa melakukan ini. Ini merupakan fadhihah, ya. Adapun umat ini Allah tutupi. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Dan Allah juga buka
pintu-pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni pertama menutupi dosa tersebut, yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberi maaf, memberi ampunan selain menutupi. Faghfir lana dzunubana. Ini dzunub artinya maksiat, dzunub artinya dosa-dosa. Masuk ke dalamnya dosa besar dan dosa kecil, Nah, dosa besar dan dosa kecil semuanya butuh kepada ampunan. Was-sawair imma an tukaffar bil hasanat aw bit taubah. Adapun dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba atau dengan taubatnya. Jadi fa in kufirat bil hasanat fa inha tumha faqat. Tapi kalau dihapuskan dengan dengan hasanat, dengan dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba setelah melakukan dosa, hanya dihapus saja, tidak diganti dengan hasanat. Tapi kalau dihapus dengan taubat, maka diganti dengan hasanat. Ini merupakan keutamaan bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 114, "Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Dan Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 70, "Illa man taba." Kecuali orang yang bertobat. Nah, lihat di sini Allah sebutkan orang yang bertobat itu nanti akan mendapatkan ganti berupa hasanat, kebaikan. Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila salihah wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Kecuali orang yang taubat, dia beriman, dia beramal dengan amal soleh, maka mereka itu Allah gantikan sayyiat mereka, keburukan mereka dengan hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qina adzaban nar. Dan lindungi kami dari api neraka. Perlindungan dari api neraka. Ini doa orang-orang yang bertakwa. Jadi minal wiqayat wal muradu kinal azaba inda istihqaqina lahu wa kinal azaba hatta la na'mal al amala alladhi yusiluna ila al azab. Lindungi kami dari azab ketika kami berhak mendapatkan azab, dan lindungi kami dari azab sehingga kami tidak melakukan perbuatan yang bisa menghantarkan kepada azab. Ini maksud dari waqina azaba an-nar. Kemudian mereka itu apabila ingin melakukan perbuatan penduduk api neraka, Allah Subhanahu wa taala melindungi dengan beberapa perkara. Para ulama menyebutkan sebab-sebab maghfirah, sebab-sebab ampunan sampai 10. Di antaranya disebutkan di sini 5 hal oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, an yuwaffaq al-insan lit-taubah. Seseorang diberikan taufik untuk bertaubat. Dia lakukan perbuatan maksiat kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minha al-a'malus salihah, melakukan amal soleh. Kemudian yang ketiga bisa karena sedekah. Yang keempat doanya orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima masyiatullah, jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika
liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Baik. Jadi ini doanya orang-orang yang bertakwa. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin juga untuk orang-orang yang sabar. As-sabirin, dan sabar itu ada 3 jenis, ya. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhkan diri dari bermaksiat, dan yang ketiga adalah sabar menerima takdir Allah yang pahit, ya. Kemudian wassadiqin. Wassadiqin, as-sidq artinya al-mutabaqah lil waqi', sesuai dengan kenyataan. As-sadiq huwa alladhi yakunu khabaruhu mutabiqan lil waqi'. Jadi khabarnya sesuai dengan kenyataan. Wasidqu yakunu bil qawli wa yakunu bil fi'l. Sidq itu artinya jujur, ya, sesuai dengan perkataannya dan perbuatannya. Wa yakunu ma'allah wa yakunu ma'a ibadillah. Jujur bersama Allah dan jujur bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jujur merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Wal kadhib min sifatil munafikin. Adapun dusta itu merupakan sifatnya orang-orang munafik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, alaikum bisidqi, alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu bisa menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al jannah. Dan sesungguhnya albir, kebaikan itu bisa menghantarkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Senantiasa seorang berlaku jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Dan siddiqiyah ini derajatnya di bawah derajat kenabian, ya. Artinya derajatnya kedua. Di dalam surat An-Nisa yang ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama dengan orang-orang yang Allah telah kasih nikmat kepada mereka dari kalangan nabi, kemudian berikutnya was-siddiqin, dari kalangan orang-orang yang jujur, yang siddiq, kemudian berikutnya syuhada, berikutnya orang-orang yang soleh, ya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sidqul fi'li fahuwa alla yuzhir khilaf al-batin. Sidqul fi'l, ya, jadi perbuatan jujur itu maksudnya apa? Tidak menampakkan, ya, dengan sesuatu yang menyelisihi batinnya. Faman yuzhiru lakal mawaddah wa qalbuhu yubghiduk. Orang yang menampakkan suka, cinta kepadamu sedangkan hatinya membencimu. Au yuzhiru annahu mu'min wa yusalli wa yatasaddaq wa yahduru majalisal ilm. Atau menampakkan dia seorang yang beriman, dia sholat, dia bersedekah, menghadiri majlis-majlis ilmu, lakinna qalbahu muntawin alal kufri wal iyadhu billah fahuwa kadhiban fi'aliyan. Sedangkan hatinya memendam kekafiran, wal iyadhu billah, maka orang ini adalah kadhib, orang yang dusta, ya. Dan dustanya dusta fi'il, dusta perbuatan, ya, karena dia menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di batinnya, ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sidq adalah akhlak yang besar, yang agung, tidak didapat kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepadanya. Wal qanitin, orang-orang qanit artinya orang-orang yang taat, artinya dawamut ta'ah ma'al khusyu' wal khudu' lillah. Ya.
Orang-orang yang terus melakukan ketaatan, ya, disertai dengan kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari qanitin, ya. Kemudian wal munfiqin, orang-orang yang berinfak. Ya, infak itu adalah ikhraju al-mal, mengeluarkan harta, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain tentang mizan daripada infak, di mana tidak boleh berlebihan, ya, dan juga tidak boleh bakhil, ya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Artinya apa? Artinya as-sa'iluna limaghfiratillah, orang-orang yang minta ampunan Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, di mana di waktu itu di masa di akhir daripada malam, waktu nuzulillah, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ila sama'id dunya, ke langit dunia, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam hadis qudsi, man yad'uni fa astajiba lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta padaku, aku akan berikan, dan siapa yang meminta ampunan padaku, aku akan ampuni. Di waktu ini, waktu setelah tahajud, ya, setelah faragh, setelah selesai dari tahajud, ya, seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seseorang setelah selesai melakukan ibadah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada yushra'u lana an nastaghfirullah ta'ala thalathan ba'da shalah. Oleh karena itu disyariatkan untuk kita semua setelah solat kita minta ampun kepada Allah, beristighfar 3 kali. Wa amara Allah Subhanahu wa ta'ala an nastaghfira fil hajj. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk minta ampun di haji, ya. Di haji Allah berfirman, summa afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Summa afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Kemudian soal maghfirah ba'da al-intiha min al-ibadah fihi kamaludz dzul lillah. Jadi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ibadah, ya, ini ada kesempurnaan penghinaan diri, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal insan la yu'jibu bi amalihi bal yakhsha min at-taqsir fihi. Seseorang tidak boleh merasa takjub, ujub dengan apa? Dengan amalnya, tetapi harus takut, ya, takut dari dia berkurang-kurang melakukan ibadah. Dan ini juga ada faedah yang besar dari sini, bahwa kita ketika beribadah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada dasarnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, bukan dengan akal-akalan, ya. Kalau misalkan dari sisi akal, kan orang setelah melakukan amalan seperti amalan ibadah dan berhasil, dia mengucapkan alhamdulillah, kan gitu, karena sudah selesai. Ya, kenapa setelah sholat nggak mengucapkan alhamdulillah selesai? Seperti yang diucapkan oleh sebagian orang yang nggak ngerti ilmu atau tidak membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi kenapa setelah sholat baca istighfar? Ini keterangannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, su'alul maghfirah ba'da al-intiha min al-ibadah fihi kamaludz dzul lillahi azza wa jalla. Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai dari beribadah, di dalamnya ada apa? Kamal az-zul. Ya. Az-zul yang sempurna, penghambaan diri yang sempurna, ya, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kemudian seseorang tidak ujub dengan apa? Dengan amalnya, dengan ibadahnya. Ya, karena bisa jadi ibadahnya kurang, taksir di situ. Ini sifatnya orang-orang yang beriman.
Ikhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita baca ada beberapa yang bisa kita ambil dari faedah, ya. Yang pertama, ana min sifatil muttaqin i'lanuhum billahi, i'lanuhum al-imana billah. Bahwa di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mengumumkan, menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tirafuhum bil ubudiyah, dan pengakuan mereka tentang ubudiyah, ya. Jadi mereka mengucapkan alladzina yaqulun, ya. Mereka orang-orang yang berkata Rabbana innana amanna, dan perkataan ini bukan hanya sekedar di lisan, ya, bukan hanya sekedar di lisan, tapi dibarengi dengan kebenaran dalam hati, keyakinan dalam hati. Tidak seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu berkata dengan lisannya, ya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir, kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang dimaksudnya orang-orang munafik, ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bimu'minin." Mereka bukan orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu hati orang-orang munafik tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar di lisan. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga yang kedua adalah anna min sifatil muttaqin adamul i'jab bin nafsi. Adamul i'jabi bin nafsi. Di antara sifatnya orang-orang yang bertakwa tidak ujub dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi orang yang bertakwa ini tidak ada yang ujub. Tidak merasa wah, ya, tidak merasa sudah melakukan ibadah yang besar, ya, karena sifat atau sikap ujub ini sangat bahaya, ya. Jadi setan, ya, setan itu memberikan was-was kepada orang-orang yang sudah beribadah di malam hari, kemudian sudah tahajud, kemudian memandang orang yang tidak tahajud lebih rendah darinya, ya, waliyadzubillah, sehingga hapus dan gugur amalannya itu. Ini yang diinginkan sama syaitan. Orang yang beriman tidak. Setelah tahajud, setelah itu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar di pagi hari, ya, dan tidak merasa lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat, lebih beribadah daripada yang lainnya. Wa annahum yarawna annahum muqassiruna li talabihim al-maghfirata min Allah, dan mereka memandang bahwa mereka ini, diri mereka ini, yakni muqassir, taksir, yakni kurang, ya, dalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu doa mereka faghfir lana dzunubana, ya. Kemudian yang ketiga, anna taqwa la ta'simul 'abda minadz dzunub. Ketakwaan tidak tidak melindungi orang, tidak menghalangi orang dari dosa. Bal qad yakunu lahu dzunub. Bisa jadi orang yang bertakwa punya dosa, ya. Lakin al-muttaqi yubadiru bit-taubati ila Allah azza wa jalla. Tetapi orang yang bertakwa ketika berdosa langsung segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat adalah jawaz at-tawassul bil iman. Bolehnya bertawasul dengan keimanan, ya. Di sini kita mendapatkan pelajaran yang besar, ya. Tawasul dengan keimanan dibolehkan di antara tawasul syar'i. Rabbana innana amanna, wahai Rabb kami sesungguhnya kami beriman, ya. Faghfir lana dzunubana. Kemudian minta pada Allah faghfir lana dzunubana. Kemudian yang kelima, annahu yanbaghi lil insan an yas'ala Allah al-maghfirata wal wiqayata minan nar. Hendaknya seseorang minta pada Allah ampunan dan agar dijaga dari api neraka, ya. Nah, ini jadi kita semua minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya, dan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Ini doa yang baik, ya, dan ini merupakan apa? Merupakan doanya orang-orang yang bertakwa, doanya orang-orang yang bertakwa, di mana doanya ini meminta ampunan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala dan agar dijaga dari api neraka. Karena kita semua yakin bahwa kita ini tidak akan mungkin sanggup menahan panasnya api neraka, wala'iyadzubillah. Berikutnya yang keenam, itsbatu azabin nar. Penetapan akan adanya azab api neraka. Dan azab api neraka itu daimun mustamir. Ya, terus menerus ada. Itu untuk ashabun nar, ya. Jadi untuk ashabun nar alladzina hum ashabuha. Jadi ada yang daim, yang kedua ada yang muaqqat. Muaqqat ini untuk orang-orang yang bermaksiat. Jadi azab api neraka ada dua, ya. Ada yang daim mustamir, ada yang muaqqat. Daim mustamir ini yang terus menerus. Orang-orang kafir yang sudah menjadi ashabun nar, ini akan terus menerus, ya. Yang kedua yang muaqqat, artinya tidak terus menerus. Ini untuk ahli ma'asi, orang-orang yang beriman kadang terjatuh pada perbuatan maksiat, kemudian dibakar di api neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat dan masukkan ke surga. Allah ampuni mereka. Berikutnya yang ketujuh, ya, fadilatu hadhihi sifat allati athna Allahu 'alaiha. Ini merupakan ayat ini merupakan penjelasan tentang keutamaan sifat-sifat yang disebut yang Allah Subhanahu wa taala telah puji. Ini sifat sabar, sifat jujur, sifat taat, sifat berinfak dan beristighfar di waktu sahur, ya. Kemudian ini juga ada hath, motivasi agar kita bersifat dengan sifat-sifat tersebut, berusaha menjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji. Kemudian dari sifat-sifat tersebut, ya, anna sabra afdalu hadhihi sifat, bahwa sabar merupakan sifat yang paling utama, ya. Sabar merupakan sifat yang paling utama. Lianna al-insan idza haqqaqa as-sabra haqqaqa jami'a hadhihi sifat. Karena apa? Karena seseorang apabila mewujudkan pada dirinya sifat ini, sifat sabar, maka dia akan bisa mewujudkan semua sifat selainnya, ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah dhammul ittisaf bi dhiddi hadhihi sifat. Jadi celaan lawan dari sifat ini, yakni sifat tidak sabar, ya, sifat dusta, tidak taat, ya, kemudian bakhil, ya, kemudian tidak mau beristighfar, yakni sombong, ya. Ini yang bisa kami bacakan dan kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita baca. Nah, Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Al-Qurnaidi hafizahullah ta'ala telah memberikan penjelasan dan syarah juga tadabbur dalam ayat Al-Quran Surah Imran ayat ke-16 dan 17. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar radio Roja, kita akan berlanjut untuk sesi soal jawab bagi Anda yang bertanya secara khusus dalam bab ini kami sampaikan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari hamba Allah di Jawa Timur. Silakan Pak, pertanyaannya langsung. Begini Ustaz, jadi di TPA di kampus saya itu ada TPA. Nah kebetulan kemarin itu saya mengajarkan doa berbuka puasa sesuai sunnah yang zahabal doa itu. Tapi ada murid yang tanya kalau pakai Allah malakasum itu apa nggak boleh. Terus saya jawab ya boleh, tapi yang lebih afdal yang pakai zahabal doa itu bagaimana Ustaz? iya. Saya bingung juga ini. Sudah? Itu saja akhi pertanyaannya. Ya, Taib. jazakallahu khair. Oh iya, sama-sama. Barakallahu fiik. Baik. Nah, silakan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Syekh Utsman Khamis hafizahullah taala, beliau menjelaskan tentang doa di saat berbuka, di mana kita dianjurkan untuk banyak berdoa di saat berbuka. Itu kesempatan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tempat yang mustajab. Ya, beliau mengatakan bahwa doa di situ luas. Doa di situ luas, ya. Kita berdoa dengan doa yang bisa kita panjatkan apa saja untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lebih baik kembali kepada doa-doa yang memang
ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah doa "Zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Ya, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian akhi yang ada di Jawa Timur, barakallahu fiik. Kami terima untuk telepon yang kedua kembali, silakan. Ya, halo. Silakan. Silakan, sudah masuk? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Iya, dari Ibu Samina Cibinong. Ya. Barakallahu fiik. Barakallah. Kan setan itu makhluk astral itu kan udah ditangkap-tangkapin setan di penjara. Nah sekarang misalnya kalau ada manusia juga masih melakukan kemaksiatan, tidak berpuasa, itu apa bisa disalahin juga setan yang penyebabnya. Dan kedua itu kalau sholat witir itu qul a'udzu birabbinas al-akhlaq yang terakhirnya, apa misalnya diganti surat-surat pendek yang lainnya boleh tak? Boleh. Saya tetap jajak mulai taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Nah, dicontohkan oleh Rasul kita SAW dalam sholat witir yang 3 rakaat. Yang pertama, setelah Al-Fatihah membaca apa? Membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas. Terkadang Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, apakah boleh dengan surat-surat yang lain? Tentu jawabannya boleh, dan sholatnya adalah sah. Tapi sebaik-baik kita adalah mengikuti apa yang dicontoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tentang yang pertama, ya, tentang maknanya, wa tughallu fihi syayatin. Syaitan itu dibelenggu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, ya. Fihi tuftahu abwabu al-jannah, pada bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan di bulan tersebut ditutup pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, kemudian dibelenggu syaitan-syaitan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terharamkan dari kebaikannya, terhalangi dari kebaikannya, maka dia telah terhalangkan dari kebaikan. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang makna tuwallu fihi syayatin, ya, setan dibelenggu, ya, tetapi kita harus yakin dan beriman kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa setan itu dibelenggu. Ya, ada ulama mengatakan setan-setan yang besarnya, setan-setan yang besarnya yang dibelenggu itu, ya. Dan sebagian ulama mengatakan ya zahirnya, kan gitu. Nah, kalau misalkan bagaimana dengan ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, ya. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut memang sangat ngeri sekali, ya. Karena perbuatan maksiat itu didorong selain godaan syaitan dari ammarat, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa, ya, jiwa itu memerintahkan perbuatan buruk, ya. Jiwa manusia itu cenderungnya kepada perbuatan jelek. Nah, jadi seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan, ya, dia sudah terbiasa melakukan perbuatan maksiat itu sehingga dia melakukannya itu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tersebut jauh dari kebaikan, wala'iyadzubillah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita di dalam bulan Ramadan ini untuk menyambutnya dengan kebaikan, ya. Ya baghiyal khair aqbil, kata Rasul. Wahai orang yang mencari kebaikan, ya, aqbil, menghadaplah. Artinya menghadap kepada bulan Ramadan untuk melakukan taatan betul-betul, ya. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang mencari keburukan, aksir, kurangi, ya, kurangi. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nasihat beliau kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Satu jazakallahu lagi. khair. Taib, Atau sudah 3? kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-16 ini Ustaz, apakah boleh kami jadikan sebagai doa dalam waktu salat? Dan yang berikutnya al-mustaghfirina bil ashar. Dan waktu sahur yang dimaksud itu sebelum subuh atau setelahnya Ustaz? Jazakallahu khair. Iya. Nah, barakallahu fiik. Apakah boleh untuk jadikan doa? Boleh. Kita berdoa dengan doa ini, ya. Doa yang ada di ayat yang mulia ini, ayat yang ke-16, ya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sebagaimana doa yang ayat sebelumnya juga, ya. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Seperti ini di antara contohnya. Nah, ini boleh, ya. Bolehkah membaca doa yang ada dalam Al-Quran, ya, ketika waktu sholat? Jawabannya boleh, karena berbeda antara doa dengan baca Quran. Nah, ini difatwakan oleh banyak ulama, ya. Jadi ketika kita sujud baca doa, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, doa-doa yang lain itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu adalah baca Quran. Misalkan saya mau baca Quran, gitu ya. Baca ayat Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Nah, ini kalau kita baca itu ada larangannya haram. Tapi kalau berdoa ini boleh, ya. Jadi kita berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau yang dicontoh oleh Rasulullah SAW, atau doa dengan apa yang kita inginkan dari kita berdoa, dari hajat kita yang kita ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, Akhi Ihsan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.